Dikutip dari Tempo.co, mantan pengacara Barada Richard Eliezer Deolipa Yumara menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan hari ini untuk melaporkan balik aliansi advokat anti-hoax yang diketuai oleh Zakirudin dengan pasal 317 KUHP. Alasan Deolipa melaporkan Zakirudin dan kawan-kawan karena dia melaporkannya dengan dugaan pasal Undang-Undang Keonaran. Saya laporkan balik, yaitu pasal 317 KUHP, laporan tidak benar atau persangkaan palsu yang dia laporkan ke kepolisian, ujar dia. Bendera maksudnya bendera merah putih, salam merah putih dari pengacara merah putih. Kita doang, yang lain ini pengacara BPK. Oke, kita mulai. Saya sudah melaporkan, membuat laporan polisi atas nama terlapor Zakirudin SHMM DKK. DKK ini dan kawan-kawan alias aliansi advokat anti-hoax, ya. Laporannya adalah saya sebagai pelapor Deolipa Yumara, sarjana psikologi. Laporannya nomor LP 2111 garis miring 9 garis miring 2022 Polres Jakarta Selatan. Terlapornya tadi yaitu Zakirudin SH dan kawan-kawan, yaitu aliansi advokat anti-hoax, yang saya laporkan bahwasanya laporannya adalah perkara pencemaran nama baik dan membuat keonaran melalui media ITE, pencemaran nama baik dan membuat keonaran melalui media ITE, garis miring pasal 27 junto 45 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 315 KUHP penghinaan ringan dan pasal 14 pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jadi pasal yang dilaporkan ke saya dengan pasalnya dia, saya laporkan dia dengan pasal yang dia punya. Salah satunya itu. Jadi dia pasalnya ini kayak bumerang itu, kalau di lempar itu pasal, pasalnya kembali ke dia, gitu ya. Itu namanya bumerang, bukan band ya, tapi bumerang, nah, gitu kan. Band juga nggak apa-apa sih, bumerang biar terkenal juga ya. Waktu kejadian kemarin, bla bla bla, ya, saksi, dedet, nah beres. Jadi ini bukti LP-nya. Kiri bang. Kanan bang, kiri bang. Kanan bang. Oke. Kebanyakan bang. Kanan. Nah, boleh kiri. Kiri bang. Lanjut bang, kiri bang. Bang, kenapa alasannya bang melaporkan? Ya, nanti lagi bang. Lanjut bang, lanjut ya. Alasannya adalah ya karena dia mencemarkan nama baik saya. Ini kan saya sama Pak Komarudin. Ini kan Pak Komarudin, Burhanuddin sama Zakirudin Udin semua nih. Makanya ini Udin sedunia kan. Mereka nggak bakal berantem karena mereka Udin sedunia. Kalau saya kan Deolipa Yumara, saya tersinggung dong. Nggak termasuk dalam Udin sedunia. Apalagi mereka jadi tiga tuh, Komarudin, Burhanuddin, ini Burhanuddin pengacara merah putih, Komarudin pengacara Joshua, sama ini tiba-tiba nama Zakirudin. Berarti kan udah tiga nama Udin sedunia kan. Saya nggak masuk, saya nggak terima. Harus masuk di nama itu saya. Nah, karena nggak masuk, kemudian mereka juga si grupnya Zakirudin cemarkan nama baik saya bikin laporan ini. Begitu, ya. Bukti apa aja bang yang dibawa? Banyak buktinya. Sama seperti dia bilang buktinya banyak, saya juga banyak buktinya. Nggak ada yang cuma berapa berita media massa doang. Kata-kata yang bikin abang paling berat apa bang? Yang paling memberatkan apa? Sama. Deolipa Yumara dan Komarudin itu menyebarkan hoax, memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta tentang apalagi namanya LGBT dan tuduhan ada hubungan antara Kuatmaruf dengan visi. Ya, padahal itu kan analisa dan dugaan. Sebagai pengacara kita boleh begitu, boleh mengadakan analisa, sama seperti Bang Otto Hasibuan waktu diwawancara di interview itu juga bikin analisa kok. Dia bilang tembak menembak bukan membunuh, sama aja kan begitu. Sama seperti Komnas HAM dugaan ini begini Joshua diduga melakukan pelecehan seksual, sama kayak Komnas perempuan juga begitu menduga. Cuman kan kita nggak tahu, kami pengacara boleh bicara begitu, tapi kalau Komnas HAM dan Komnas perempuan ada apa ini? Pasti ada sesuatu, seperti Kaseto ada sesuatu ini kan gitu kan. Nah, karenanya saya ulangi lagi, kami hari Rabu akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang pertama terhadap Komnas HAM tersendiri,
yang kedua terhadap Komnas Perempuan tersendiri. Itu pada hari Rabu kami akan masukkan gugatan. Sekarang kami lagi kerjakan gugatan itu. Ntar malam. Mana bang masukin gugatannya bang? Ya kalau Komnas HAM itu kan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kan di Menteng kan. Kalau Komnas Perempuan nggak tahu di mana, ya kan? Soalnya kita belum tahu alamatnya, nanti kita cari tahu dulu, baru kita sesuai lokasi. Alasannya apa mengajukan gugatan terhadap Komnas? Begini, dia itu kan bukan lembaga pro justisia, dia ini lembaga negara, nggak boleh mengurus-urus persoalan ini, kemudian dia bikin eksplanasi, kemudian dia bikin rangkaian cerita, kemudian dibikin praduga. Ini hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum yang pro justisia. Dia kan bukan. Dia juga melanggar prinsip kehati-hatian sebagai lembaga negara yang baik kan. Nggak boleh juga membuat statement yang berbahaya. Ini kan membuat onar mereka ini kan. Untung aja nggak salah laporan pidana nih sesuai dengan pasal pembuat onaran. Iya, kayak lu keren banget nih. Bang, katanya mau nanya penjelasan, tapi ada pihak-pihak yang ingin menggembosin apa Bang Kamarudin, benar nggak itu? Pertama ya, saya jawab menggembosi kan saya bukan mbak, jadi nggak bisa. Ya, oke ya. Siap. Apa lagi? Buat terus Bang. Hah? Udah itu aja. Lagi? Terkait pernyataan Kak Seto yang ingin PC dibuatkan sel khusus, sel istimewa. Itu omong kosong kasih tahu aja, omongannya kosong kan gitu, ya. Gak usah dengerin, ya. Akan mengusut tuntas itu. Saya juga usut tuntas itu. Selain itu, mantan pengacara Baradae itu turut melaporkan pasal pencemaran nama baik dengan Undang-Undang ITE. Terutama saya dan Pak Kamarudin, tapi Pak Kamarudin tidak mau melapor. Dia suruh saya. Jadi saya melaporkan atas pencemaran nama baik yang dilakukan Pak Zakirudin dan partner. Maksudnya Aliansi Advokat Anti Hoax, kata Deolipa. Ia mengatakan langkah yang ditempuhnya sebagai tindak lanjut dari laporan dari Zakirudin. Laporan dia membuat keonaran. Saya laporkan dengan pasal yang sama. Saya akan laporkan dengan pasal yang sama karena dia juga membuat keonaran. Lagi pula dia tidak boleh mengganggu urusan pengacara lain. Ada etiket profesi juga, katanya. Sebelumnya, Deolipa Yumara dan Kamarudin Simanjuntak dilaporkan Ketua Umum Aliansi Advokat Anti Hoax Zakirudin di Kabareskrim Polri pada Rabu 31 Agustus 2022. Zakirudin menjelaskan alasannya melaporkan Deolipa dan Kamarudin. Hal itu berkaitan dengan dugaan pemberitaan bohong soal kasus Brigadir Yosua maupun tentang kepribadian Ferdi Sambo. Demikianlah sahabat Kori Official, salam sehat selalu.